Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 PPL Pelayanan Kefarmasian akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kasus DRP, di mana di sini kami mendapatkan kasus nomor 2. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Ahmad Abdiman, Yudintia Aisyah Ermandi, Jauhardian Hidayat, Mahfirani Ayuningrum, dan Mutia Taskia. Untuk yang akan kami bahas meliputi etiologi, patofisiologi, permasalahan kasus, penyelesaian kasus, dan KIE. Kelompok kami mendapatkan kasus 2, di mana kasusnya yaitu Tuan H, usia 45 tahun, datang ke apotek untuk menebus resep dari dokter. Tuan H mengeluhkan kadar asam uratnya yang tinggi dan nyeri pada tumit kakinya. Tuan H didiagnosa mengalami hiperurisemia. Kemudian, riwayat penyakit dari Tuan H yaitu MAH, riwayat alerginya tidak ada, pola hidupnya suka makan makanan pedas dan kecut, suka makan kacang-kacangan, dan jarang sarapan nasi, hanya minum kopi. Kemudian untuk riwayat pengobatan yang didapatkan oleh Tuan H yaitu Milanta, dan pemeriksaan kadar asam uratnya yaitu 12 mg per dl. Kemudian Tuan H mendapatkan resep dari Dr. Ardian Ardiani dari Jalan Martadinata nomor 2 Malang. Resep tersebut bertanggal 2 September 2020. Dr. Ardian Ardiani meresepkan Tuan H yang pertama yaitu gram sebanyak 10 tablet. Cara pemakaiannya 2 kali 1 tablet. Kemudian diresepkan piroxicam 10 mg sebanyak 10 tablet. Digunakan seperlunya yaitu 1 tablet. Kemudian diresepkan glukosamin 500 mg sebanyak 5 tablet, digunakan 2 kali 1 diresepkan glukosamin 500 mg sebanyak 5 kapsul, digunakan 2 kali 1 kapsul per hari. Kemudian diresepkan Milanta suspensi sebanyak 1 botol, digunakan seperlunya sebanyak 1 sendok makan. Oke, untuk selanjutnya, jadi hiperurisemia adalah didefinisikan sebagai peningkatan kadar asam urat dalam darah. Batasan hiperurisemia untuk pria dan wanita tidak sama tergantung dari golongan umur. Seorang pria dewasa dikatakan menderita hiperurisemia bila kadar asam urat serumnya itu lebih dari 7,0 mg per dl. Sedangkan hiperurisemia pada wanita dewasa itu terjadi bila kadar asam urat serum di atas 6,0 mg per dl. Kadar normal asam urat untuk wanita adalah 2,4 sampai 5,7 mg per dl dan untuk pria 3,4 sampai 7 mg per dl. Next. Untuk etiologinya berasal dari nutrisi atau makanan yang banyak mengandung purin, kemudian obat-obatan diuretik, obat kanker dan vitamin B12, obesitas, riwayat keluarga, usia dan jenis kelamin. Patofisiologi dari hiperurisemia bisa berasal dari genetik, kemudian bisa dari sekresi asam urat yang berkurang dan produksi asam urat yang berlebihan, akan mengalami gangguan metabolisme purin dan terjadinya GOUT. Kemudian hiperurisemia dari serangan sinusitis akut berulang-ulang dan akan terjadinya penimbunan kristal urat monohidrat monosodium. Di sebelah kiri akan terjadinya penimbunan asam urat di korteks dan dari reaksi inflamasi pada ginjal. Kemudian terjadinya hyalinisasi dari fibrosis pada glomerulus dan pyelonefritis, sclerosis arteriovelar atau nefritis koronis. Dan terbentuknya batu asam urat, gagal ginjal kronik, hipertensi dan sklerosis. Akan mengalami nyeri, bisa terjadinya hambatan mobilitas fisik dan ansietas. Untuk yang di sebelah kanan, bisa terjadinya penimbunan kristal pada membran sinova dan tulang rawan artikular. Nah, akan terjadinya erosi tulang rawan, profirasi sinovia dan pembentukan panus. Selanjutnya akan terjadinya degenerasi tulang rawan sendi dan terbentuknya tofus serta fibrosis dan ankilosis pada tulang. Dan akan terjadinya perubahan bentuk tubuh pada tulang dan sendi.
dan akan mengalami gangguan konsep diri. Selanjutnya yaitu permasalahan pada kasus. Permasalahannya yang pertama persyaratan klinis, adanya terapi obat tanpa indikasi yaitu glukosamin karena obat ini digunakan untuk sendi. Kemudian yang kedua, efek samping piroxicam dapat menyebabkan iritasi pada lambung sehingga akan meningkatkan kadar asam yang ada pada lambung. Kemudian yang ketiga, terdapat interaksi antara allopurinol dan milanta. Sedangkan untuk persyaratan farmaseutik yaitu tidak tercantum keterangan minum obat sesudah makan atau sebelum makan, sehingga ini perlu untuk dikonfirmasi. Kemudian yang ketiga, persyaratan administrasinya yang kurang di sini adalah nomor telepon dokter tidak ada, paraf dokter juga tidak ada, dan nomor telepon pasien juga tidak ada. Kemudian kalau kita kaji satu persatu dari resep yang ada, alamat pasien yaitu Jalan Melati nomor 7, sedangkan nomor telepon pasien tidak ada. Kemudian data objektif yaitu keluhan kadar asam urat pasien tinggi 12 mg per dl. Kemudian data subjektifnya nyeri pada bagian tumit, kemungkinan itu penyebab dari asam urat yang tinggi. Kemudian riwayat penyakitnya itu MAH. Kemudian riwayat pengobatan yang sudah pernah digunakan milanta untuk mengatasi lambung. Kemudian kontraindikasi obat tidak ada keterangannya. Pola hidup yang ada yaitu suka makan makanan pedas dan kecut, suka makan kacang-kacangan dan jarang sarapan nasi, hanya minum kopi. Permasalahan klinis pasien adanya indikasi hiperurisemia. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya yaitu penyelesaian pada kasus. Untuk penyelesaian masalah yang pertama yaitu glukosamin tidak perlu diberikan, akan tetapi apoteker harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada dokter. Yang kedua yaitu piroxicam dikonsumsi setelah makan untuk mencegah nyeri lambung. Yang ketiga yaitu penggunaan milanta jika perlu untuk antisipasi efek samping obat piroxicam. Yang keempat yaitu penggunaan allopurinol dan milanta diberikan jeda 1 jam sebelum atau 2 jam setelah mengonsumsi milanta. Kemudian plan of pharmaceutical care untuk masalah klinis yang pertama yaitu kadar asam urat tinggi, kemudian diberikan obat allopurinol di mana indikasinya yaitu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Untuk dosisnya dikonsumsi 2 kali sehari, untuk 1 kali konsumsi 1 tablet, dikonsumsi 1 jam setelah makan. Kemudian masalah klinis yang kedua yaitu nyeri pada tumit kaki, diberikan obat piroxicam di mana indikasinya untuk meredakan nyeri otot dan peradangan sendi akibat asam urat. Dosis dan aturan pakainya dikonsumsi 1 kali 1 tablet, dikonsumsi setelah makan. Piroxicam ini dikonsumsi apabila Tuan H merasakan nyeri pada tumitnya. Kemudian masalah klinis yang ketiga yaitu MAH, diberikan obat milanta di mana indikasinya untuk meredakan MAH. Untuk dosis dan aturan pakainya sehari 3 kali, untuk 1 kali pemakaian 1 sendok makan, dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Kemudian obat milanta ini dikonsumsi saat gejala MAH timbul. Dan untuk informasi obat, yang pertama obat yang diberikan yaitu allopurinol 100 mg. Kandungannya allopurinol 100 mg. Kemudian untuk mekanisme kerjanya, allopurinol sebagai obat penurun kadar asam urat dengan mekanisme kerja sebagai inhibitor santin oksidase. Santin oksidase adalah enzim yang berperan penting dalam pembentukan asam urat. Indikasi dari obat allopurinol yaitu hiperurisemia seperti artritis, gout, kondisi maligna yang menyebabkan nefropati asam urat akut, gangguan enzim yang menyebabkan asam urat berlebih. Kemudian obat ini dikontraindikasikan untuk pasien yang hipersensitivitas terhadap kandungan obat allopurinol, kemudian serangan gout akut ketika sudah memakai allopurinol, kemudian terjadi serangan, ibu hamil dan menyusui. Kemudian efek samping yang mungkin timbul dari obat ini yaitu ruam, gangguan saluran cerna, hepatotoksik, dan neuropati. Interaksi obat yaitu dengan milanta, khususnya pada kandungan aluminium hidroksida, karena dapat menurunkan kadar allopurinol dengan menghambat absorpsi pada gastrointestinal.
Kemudian untuk dosis dan aturan pakainya digunakan 2 kali sehari untuk 1 kali konsumsi 1 tablet dikonsumsi setelah makan dan diberi jeda 2 jam setelah mengkonsumsi Milanta. Perhatian dari obat ini, hati-hati pada pasien dengan kondisi gagal ginjal dan hati. Untuk penyimpanannya disimpan di tempat sejuk dan kering, hindari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu obat piroxicam dengan kandungan piroxicam 10 mg. Mekanisme kerjanya adalah piroxicam merupakan obat antiinflamasi non-steroid non-selektif yang bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin dan menghambat pada enzim siklooksidinase atau SOX. Indikasinya adalah untuk terapi simptomatis rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan gangguan muskuloskeletal dan foot akut. Kontraindikasi dari obat ini adalah hipersensitivitas terhadap koin, riwayat otak lambung, atau pendarahan lambung. Kemudian efek sampingnya adalah perut kembung, mual, muntah, otak lambung, konstipasi, atau diare. Untuk interaksi obatnya dengan allopurinol dan Milanta tidak ada. Dosis dan aturan pakai. Dosis yang umum diberikan pada pasien dewasa adalah 20 mg per hari yang dapat dikonsumsi sebanyak 1 kali per hari setelah makan. Untuk perhatian, hati-hati pada pasien dengan kondisi gangguan pencernaan, jantung, hipertensi, retensi cairan, gangguan ginjal atau hati, serta ibu hamil dan menyusui. Untuk penyimpanan, simpan pada tempat yang kering, hindari sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan untuk obat selanjutnya adalah Milanta. Kandungannya, tiap 5 ml Milanta mengandung aluminium hidroksida sebanyak 200 mg, magnesium hidroksida sebanyak 200 mg, dan simeticon sebanyak 20 mg. Mekanisme kerja dari Milanta adalah Milanta mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang bekerja dengan cara menetralkan asam lambung, sehingga dapat mengurangi iritasi mukosa lambung akibat asam lambung yang berlebih. Sedangkan untuk kandungan simetikonnya digunakan sebagai antikembung. Indikasi dari obat ini adalah untuk meringankan gejala-gejala akibat kelebihan asam lambung, misalnya mah, luka lambung, dan GERD. Kontraindikasinya yaitu untuk pasien yang bersensitivitas terhadap antasida, yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, serta simeticon. Efek samping dari obat ini adalah konstipasi, diare, sering bersendawa, serta tidak menafsu makan. Untuk interaksi obatnya, dalam resep tersebut ada interaksi obat dengan allopurinol. Kemudian untuk dosis dan aturan pakai, 1-2 sendok takar atau 5-10 ml diminum 3 kali sehari dan sebelum makan. Untuk perhatiannya, hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal, tidak dianjurkan untuk penggunaan terus-menerus lebih dari 2 minggu, anak-anak di bawah 6 tahun kecuali dengan petunjuk dokter. Dan untuk penyimpanannya, simpan di tempat sejuk dan kering, hindari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya untuk terapi non-farmakologi, yaitu olahraga secara rutin tiap hari, kemudian menghindari makan kacang-kacangan, menghindari makan seafood dan minuman bersoda. Karena pasien memiliki riwayat penyakit MAH, maka dapat memperbaiki pola hidupnya dengan untuk selalu sarapan dan mengurangi konsumsi kopi, serta istirahat yang cukup. Selanjutnya KIE yang diberikan kepada pasien yaitu berdasarkan resep ini saya dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan Bapak mengalami asam urat dan juga MAH. Dari resep ini juga Bapak nanti akan mendapatkan obat allopurinol sebanyak 10 tablet. Nah, obat allopurinol ini nanti fungsinya untuk menurunkan kadar asam urat Bapak. Obat ini nanti cara minumnya yaitu diminum 2 kali sehari 1 tablet setiap 1 jam selesai makan. Kemudian nanti Bapak akan dapat obat yang kedua yaitu obat piroxicam sebanyak 10 tablet. Obat ini fungsinya nanti untuk menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan Bapak. Obat piroxicam ini nanti Bapak konsumsi saat merasa nyeri saja. Obat ini nanti diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Kemudian obat piroxicam ini nanti ada efek sampingnya
berupa asam lambung yang naik. Jadi Bapak nanti akan merasakan seperti mah. Nah, untuk mengatasi itu, nanti Bapak diberikan obat Milanta 1 botol ini untuk menetralkan asam lambung Bapak yang naik akibat mengkonsumsi piroxicam ini. Untuk penggunaannya, Milanta ini nanti dikonsumsi ketika terasa nyeri pada lambung atau dirasakan mual setelah mengkonsumsi piroxicam. Minumnya 3 kali sehari sebanyak 1 sendok makan setiap 1 jam sebelum makan. Kemudian Bapak sebaiknya rajin olahraga ringan dan istirahat yang cukup. Juga menjaga pola makan Bapak seperti selalu sarapan pagi. Kemudian untuk makanannya Bapak sebaiknya hindari dulu makanan yang pedas, asam, dan hindari kopi. Selain itu, hindari juga makanan yang menyebabkan asam urat seperti kacang-kacangan, seafood, dan juga minuman bersoda. Kemudian berikut ini adalah kopi resep dari resep yang diberikan dan juga etiketnya. Next. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 8. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.